Perkenalkan, nama saya Priska Lidianifu, NIM 2201080053, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Mata kuliah pengembangan peserta didik. Saya membuat video ini untuk memenuhi ujian semester akhir. Saya akan menjelaskan tentang hakikat peserta didik. Karakteristik peserta didik. Yang pertama, karakteristik peserta didik usia sekolah menengah pertama memiliki beberapa aspek karakteristik. Usia sekolah menengah pertama dikenal pula dengan usia remaja. Istilah remaja telah digunakan secara luas untuk menunjukkan suatu tahap perkembangan antara masa anak-anak ke masa dewasa yang ditandai oleh perubahan-perubahan fisik serta perkembangan kognitif dan sosial. Batasan usia remaja yang digunakan oleh para ahli adalah antara 12 sampai 21 tahun. Adapun karakteristik pada usia sekolah menengah ditinjau dari beberapa aspek perkembangan, yaitu yang A, perkembangan fisik. Adapun perkembangan fisik pada diri remaja adalah perubahan fisik yang merupakan gejala primer dalam pertumbuhan masa remaja yang berdampak pada perubahan psikologis. Adapun perubahan fisik meliputi yang A, perubahan tinggi dan berat badan, B, perubahan dalam proporsi tubuh, C, perubahan pubertas, D, perubahan ciri-ciri seks primer serta perubahan ciri-ciri seks sekunder. B, perkembangan kognitif masa remaja adalah suatu periode kehidupan di mana kapasitas untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan secara efisien mencapai puncaknya. Hal tersebut dikarenakan pada periode remaja ini proses pertumbuhan otak mencapai kesempurnaan. Ditinjau dari perspektif teori kognitif Piaget, maka pemikiran pada masa remaja telah mencapai pada tahap pemikiran operasional formal, yakni suatu tahap perkembangan kognitif yang dimulai kira-kira pada usia 11 atau 12 tahun. Perkembangan kognitif tersebut juga akan terus berlanjut hingga mencapai masa dewasa. Menginjak pada tahap remaja ini, anak sudah dapat berpikir secara abstrak dan hipotesis. Anak sudah mampu memikirkan sesuatu yang abstrak, seperti memikirkan sesuatu yang akan terjadi atau tidak terjadi. Tahap ini remaja juga sudah mampu berpikir secara sistematik, mampu berpikir secara kemungkinan secara sistematik untuk memecahkan permasalahan. Perkembangan pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk perbuatan berpikir dan hasil dari perbuatan itu disebut keputusan. Ini berarti bahwa dengan melihat bagaimana seorang remaja mengambil sebuah keputusan, maka dapat diketahui perkembangan pemikirannya. Hal tersebut misalnya mengambil keputusan tentang masa depan, memilih teman, melanjutkan kuliah, mencari pekerjaan, mengikuti bimbingan belajar, dan sebagainya. Saat berkaitan dengan pengambilan keputusan ini, remaja yang lebih tua ternyata lebih kompeten daripada remaja yang lebih muda, sekaligus lebih kompeten dibandingkan anak-anak. Dibandingkan dengan anak-anak, remaja lebih mudah cenderung menghasilkan pilihan-pilihan, menguji situasi dari berbagai perspektif, mengantisipasi akibat dari keputusan-keputusan dan mempertimbangkan kredibilitas sumber-sumber. Akan tetapi apabila dibandingkan dengan remaja yang lebih tua, remaja yang lebih muda memiliki kemampuan yang kurang dalam keterampilan pengambilan keputusan. Perkembangan pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk perbuatan berpikir dan hasil dari perbuatan itu disebut keputusan. Ini berarti bahwa dengan melihat bagaimana seorang remaja mengambil sebuah keputusan, maka dapat diketahui perkembangan pemikirannya. Hal tersebut misalnya mengambil keputusan tentang masa depan, memilih teman, melanjutkan kuliah, mencari pekerjaan,
mengikuti bimbingan belajar, dan sebagainya. Saat berkaitan dengan pengambilan keputusan ini, remaja yang lebih tua ternyata lebih kompeten daripada remaja yang lebih muda, sekaligus lebih kompeten dibandingkan anak-anak. Dibandingkan dengan anak-anak, remaja lebih mudah cenderung menghasilkan pilihan-pilihan, menguji situasi dari berbagai perspektif, mengantisipasi akibat dari keputusan-keputusan, dan mempertimbangkan kredibilitas sumber-sumber. Akan tetapi, apabila dibandingkan dengan remaja yang lebih tua, remaja yang lebih muda memiliki kemampuan yang kurang dalam keterampilan pengambilan keputusan. Perkembangan pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk perbuatan berpikir, dan hasil dari perbuatan itu disebut keputusan. Ini berarti bahwa dengan melihat bagaimana seorang remaja mengambil sebuah keputusan, maka dapat diketahui perkembangan pemikirannya. Hal tersebut misalnya mengambil keputusan tentang masa depan, memilih teman, melanjutkan kuliah, mencari pekerjaan, mengikuti bimbingan belajar, dan sebagainya. Saat berkaitan dengan pengambilan keputusan ini, remaja yang lebih tua ternyata lebih kompeten daripada remaja yang lebih muda, sekaligus lebih kompeten dibandingkan anak-anak. Dibandingkan dengan anak-anak, remaja lebih mudah cenderung menghasilkan pilihan-pilihan, menguji situasi dari berbagai perspektif, mengantisipasi akibat dari keputusan-keputusan, dan mempertimbangkan kredibilitas sumber-sumber. Akan tetapi, apabila dibandingkan dengan remaja yang lebih tua, remaja yang lebih muda memiliki kemampuan yang kurang dalam keterampilan pengambilan keputusan. Perkembangan orientasi masa depan merupakan salah satu fenomena perkembangan kognitif yang terjadi pada masa remaja. Sebagai individu yang sedang mengalami proses peralihan dari masa kanak-kanak mencapai kedewasaan, remaja memiliki tugas-tugas perkembangan yang mengarah pada persiapannya memenuhi tuntutan dan harapan peran sebagai orang dewasa. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Elizabeth Horwood, remaja mulai memikirkan tentang masa depan mereka, mulai memberikan perhatian yang besar terhadap berbagai lapangan kehidupan yang akan dijalaninya sebagai manusia dewasa di masa mendatang. Beberapa lapangan kehidupan di masa depan yang banyak mendapat perhatian remaja adalah lapangan pendidikan. Perkembangan penalaran moral merupakan suatu kebutuhan penting bagi remaja, terutama sebagai pedoman menemukan identitas dirinya, pengembangan hubungan personal yang harmonis, dan menghindari konflik-konflik peran yang selalu terjadi dalam transisi. Perkembangan pemahaman tentang agama seperti halnya moral, agama juga merupakan fenomena kognitif. Beberapa ahli psikologi perkembangan seperti Seifert dan Hoffnung menempatkan pembahasan tentang agama dalam kelompok bidang perkembangan kognitif. Bagi remaja, agama memiliki arti yang sama pentingnya dengan moral. Bahkan, sebagaimana dijelaskan oleh Adams dan Glota, agama memberikan sebuah kerangka moral sehingga membuat seseorang mampu membandingkan tingkah lakunya. Agama dapat menstabilkan tingkah laku dan bisa memberikan penjelasan mengapa dan untuk apa seseorang berada di dunia ini. Agama memberikan perlindungan rasa aman, terutama bagi remaja yang tengah mencari ekspektasi dirinya. 2. Kebutuhan peserta didik. Setiap peserta didik pasti membutuhkan bimbingan maupun arahan dalam membentuk suatu kepribadian dan mengalami perubahan maupun perkembangan. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan peserta didik yang dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kebutuhan fisik. Fisik seseorang pasti mengalami pertumbuhan secara bertahap. Pada masa perkembangan ini, pendidik perlu memperhatikan perubahan dan perkembangan yang terjadi. Contoh perkembangan fisik yang perlu diterapkan seperti memberikan pendidikan jasmani dan olahraga.
Yang berikut kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial selalu dikaitkan dengan lingkungan sosial yang berhubungan langsung dengan masyarakat, jadi interaksi yang akan dilampaui oleh peserta didik di lingkungannya. Kebutuhan sosial ini sangat penting untuk peserta didik karena dapat berinteraksi dengan lingkungannya yang akan membawa pengaruh bagi peserta didik. Yang terakhir, kebutuhan psikologis. Psikologi sangat berperan penting bagi kehidupan karena psikologi sebagai ilmu pengetahuan adalah berupaya memahami keadaan peserta didik yang berbeda dengan yang lainnya, di mana pengetahuan tentang psikologi sangat penting bagi guru agar dapat memahami proses dan tahap-tahapan belajar bagi para peserta didiknya. Manfaat dan kegunaan psikologi pendidikan juga membantu untuk memahami karakteristik peserta didik termasuk anak yang lambat belajar atau yang cepat belajar. Dengan mengetahui karakteristik ini, guru dapat mendesain pendekatan belajar untuk anak yang berbeda-beda tersebut, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan secara optimal sesuai karakteristik peserta didik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan.